Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai malam ini Allah juga tidak pernah bosan memberi kita rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat dari jahiliyah kepada Islamiyah. Beliau juga telah membekali kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang sudah malam keempat tahun baru Islam. Sampai sore tadi masih ada umat Islam yang tak tahu bahwa tahun baru Islam sudah masuk. Karena memang banyak umat Islam yang tidak kenal dengan tahunnya sendiri. Tapi kalau Masehi itu hafal. 1 Januari kalau mau masuk itu persiapannya luar biasa. Hotel, villa, penginapan dicatat. Kegiatan dirancang sedemikian rupa. Sampai ke kampung dan ke desa orang menyambut 1 Januari. Tapi tahun baru Islam yang dia masuk seorang orang. Tak tahu-tahu saya tahun baru Islam kalau masuk. Padahal ini yang tahun kitab. Yang Islam punya hijrah. Masehi itu Nasrani punya. Kenapa kita katakan demikian? Karena 1 Januari itu tahun 1 itu dihitung semenjak kelahiran Nabi Isa alaihissalam.
Tahun hijrah dihitung semenjak hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Yasrib waktu itu. Di sini jelas kenapa kita lihat di negara-negara mayoritas Nasrani 1 Januari disambut meriah luar biasa. Miliaran uang untuk kembang api saja. Di mana-mana di dunia ini begitu. Dan kita juga ikut-ikutan. Setidaknya kalau pemuda-pemuda bakar-bakar ban, keluyuran di tempat-tempat wisata, mereka tidak menyadari kenapa orang Nasrani begitu meriah menyambut 1 Januari. Mereka memandang Isa dengan kita memandang Isa beda. Kata orang Nasrani, Isa itu anak Tuhan yang diangkat menjadi Tuhan anak. Kalau bagi kita Islam, Isa itu Rasul ke-24 sebelum Muhammad. Karena bagi mereka Isa itu anak Tuhan yang diangkat menjadi Tuhan anak, ya wajarlah ulang tahun Tuhannya meriahnya gue. Yang tidak wajar kan awak yang satu-satu loh. Itu yang tidak wajar. Apa alasan kita? Tidak ada. Ada yang coba-coba bikin alasan, oh kami memeriahkan ulang tahun kelahiran Nabi Isa. Sungguh tidak adil kita. Kalau kelahiran Nabi Isa diperingati, kelahiran Nabi Ibrahim bagaimana? Istimewa mana Ibrahim dengan Isa bagi umat Islam? Ismail gimana? Kenal aja kita enggak tanggal lahir. Jadi tidak ada alasan. Nah, bagi mereka ini ulang tahun Tuhan, bukan saja anak Tuhan, tapi sudah diangkat jadi Tuhan. Jadi karena Isa itu dulu tidak punya bapak, Siti Maryam tinggal dengan Nabi Zakaria di Baitul Maqdis. Setelah gadis hamil tanpa suami. Ribut orang di sana. Ada yang menuduh Zakaria, ada yang menuduh pemuda-pemuda sekitar masjid, macam-macam. Sebenarnya ditiupkan roh oleh Allah melalui malaikat Jibril ke dalam rahim Siti Maryam. Makanya dalam Islam Jibril itu Ruhul Kudus, pembawa roh suci. Isa digelari oleh Allah Ruhullah, ruh yang ditiupkan oleh Allah. Bagi mereka tidak begitu. Kata mereka Allah berzina dengan Maryam. Lahir anak Isa, diangkat Allah Tuhan Bapa, Maryam Tuhan Ibu, Isa Tuhan Anak. Allah Bapa, Bunda Maria, Yesus Kristus Isa Al-Masih Anak Allah. Itu sebabnya ada ulama yang berpendapat syirik hukumnya umat Islam ikut memeriahkan 1 Januari. Tapi tidak semua Pak, ada. Dianggap kita mengakui ada Tuhan anak.
Sementara tahun hijrah nilai sejarahnya sangat luar biasa, tapi kita lupakan. Jadi hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu bukan seperti pindah rumah seperti kita, pindah ke Rajo, Solo, Bukit Tinggi, dah itu. Peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Yasrib waktu itu adalah peristiwa yang sangat menentukan berkembang atau tidaknya Islam di seluruh penjuru dunia. Kita bisa menikmati Islam saat ini karena Muhammad sukses hijrah. Seandainya Muhammad gagal hijrah, Islam tak sampai kayak kita. Kenapa kita katakan demikian? Saat akan hijrah itulah puncak kemarahan orang kafir Quraisy kepada Muhammad. Kalau sebelumnya bapak dan ibu hanya ancaman, siksaan, aniaya, boikot, caci maki. Sembahyang Nabi nyampo je batu. Kamu saji Nabi nampak ada Uqbah bin Mu'in. Alah kamu saji lo Muhammad. Di kotoroyongan rencah. Dicari kawan di Uqbah bin Mu'in dapat 3 Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu seketiga. Cik Uqbah bin Mu'in, abu-abu kotoroyongan. Kotoroyongan apa tu ada Muhammad ke di kotoroyongan. Baca rohnya itu dia nombor. Yang bawa ke suatu tampik yang seminggu lalu orang sudah menabi untuk kuli untuk kau je tinggal sini ndaknya bawa. Cuba yang seminggu tak tanggung musuh aja. Kuli untuk kau tabah tu lagi, tak tanggung balik aja. Nyangkit berampik-rampik nyabawa masuk masjid. Tiba di masjid Nabi sedang tagak solat. Kecik Abu Jahal sungkuin lelai balik. Kecik Abu Lahab tagak payah menyungkui nanti sujud lama menyungkui. Pas Nabi sujudnya sungkui. Agak jelas dek balik kuli untuk nak tangkik kepala dan Nabi kata. Ya tahan je Nabi. Kesalkan Nabi, marahkan Nabi, menyumpah mupik ke Nabi tidak. Yang perbanyak saya tasbihnya dari Nabi. Kau subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Kau acu sebanyak-banyak dari Nabi. Kau subhana rabbil a'la. Kau acu sebanyak 5,000 je Nabi. Kalau di awal macam nama baca itu. Subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, la tarati na bauta dan sembahyang sungkui. Mungkin itu sambung. Kama pi utang, kama pi akang. Nabi tidak. Ada sahabat tagak di pintu mengarik ke menolongnya hari di Abu Jahal. Contoh tolong, wa'am kami habis. Lari. Tuang larinya berfikir kemamuk lari. Lari ke rumah Fatimah. Fatimah cari lari musaji ayah engkau lanya sungguh dikuli untuk busuk di Abu Jahal dan kawan-kawan. Kagetlah Fatimah lari ke musaji. Tiba di situ masuk Fatimah, hampangan ayah. Rupanya ikut hendak kau rasio laki-laki orang. Sabagak-bagak orang laki-laki. Kalau nyebasi gilo seorang berusi kuat takui. Para bagak Abu Jahal tiba Fatimah buat. Fatimah lah nama yang mangke kuli untuk busuk. Allah terangke tinggal bagian-bagian busuk di kepala Nabi di kedua Nabi. Nabi terus salat. Awak lihat orang mengancam awak solat. Mari awak solat.
Melarang awak solat, mampuk je batu, menumpuk je kayu dengan kotoran, ada. Coba kau dah taluk solat. Pakok banyak je tak taluk di orang solat. Senyaman-nyamannya gini kan. Jalan baspal, lampu jalan tarang, musaji bermadani tabah, tak nak datang orang. Nabi nyawa taruhannya dalam beribadah. Berdakwah Nabi dipukul dengan kayu. Dicoba hijrah ke Taif. Di awak kalau penguasa berkunjung ke daerah, tak tanggung di Banten, Jawi disiapkan dari gelombang di Kalong Bungo sana. Nabi jualnya nanti orang di Taif, gadang ketek tua muda laki-laki produksi batu basi kayu kotoran manusia kotoran untuk itu nabinya nanti. Baru masuk kota Taif, nabinya lempar bersama-sama kadang ketek itu. Tak kalau masuk putar balik. Marahkah Nabi? Tidak. Malah Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah kaumku karena mereka itu belum tahu. Yang tak tahu, kok tahunya ambo Rasul, tahunya kok Allah, mana namanya mengenai ambo. Tadi tunjuki. Tidak ada jalan hendaknya tampuh lho. Makanya di tahun sebelum hijrah tu rapat besar kafir Quraisy. Tidak ada lain yang kita lakukan selain bunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan dakwah Muhammad. Diancam lah, disiksa lah, dianiaya lah. UBCL nya bunuh. Baru habis. Baru berhentinya berdakwah. Itu mungkin dikatakan bukan hanya sekedar pindah tempat tinggal. Sekiranya Muhammad mati terbunuh waktu itu, Islam hanya sampai di sana. Ayat Al-Jubui turun, hadis lembarannya kedua Nabi. Nah, kita sukses menerima Islam karena Nabi sukses Islam. Hai konan ibu puan dewa. Jadi memang ibu hati tahun baru Islam pun tak dikenal umat Islam, ibu hati. Kita peringati kau. Tak peduli ada apa dan ibu dalam mengajian bid'ah peringati satu muara Nabi, tak peduli itu. Kau macam-macam kerajiwa ialah mengaji. Ceramah, Quran, kita nak berdiri. Paralu. Karena untuk awak diharapkan oleh Allah dalam ayat yang membacakan tadi atau ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa. A'zamu darajatan indallah, diangkat derajat oleh Allah ke derajat yang tinggi. Wa ulaika humul faizun. Kita termasuk orang yang menang di sisi Allah. Iman, hijrah, jihad. Dalam peristiwa hijrah itu nanti go itu tergabung. Hijrah itu tidak akan sukses kalau tidak dengan iman. Hijrah itu tidak akan sukses kalau tidak dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dengan jihad. Kenapa Nabi bisa begitu ya? Karena imannya luar biasa. Kekokohan keyakinan Nabi itu yang luar biasa.
Kalau baca sejarah apa tadi? Tidak ada Rasul takbir di Nabi sekitar. Sudah rapi kafir Quraisy. Informasi lagi bolehnya kemungkinan besar Muhammad malam nanti hijrah. Kecil Abu Jahal awasi rumah Muhammad dari sore beko. Kapuang. Jambi dia lolos. Nabi dia ke rumah berdua Ali bin Abi Thalib. Dari sore lah dia awasi. Malam hari di kampung rumah. Setiap pintu tagak berdua je pedang cik seorang. Setiap jendela tagak berdua je pedang cik seorang. Sapali rumah. Perkiraan Abu Jahal dari pintu mana saja, dari jendela mana saja Muhammad keluar, tukang bunuh di luar rahsia. Secara lahiriah tidak mungkin lolos. Sehingga kece Ali le Muhammad, iyo malam kini aja kau Muhammad. Bangun kau itu, jadilah. Kau rumah dari kampung sekali. Jambara saja kamajo engkau lalu turun tukang bunuh lalu di luar. Tidak turun nanti paginya naik ke rumah engkau nyebut. De Muhammad. Kok mati engkau kini Muhammad? Api Islam. Akhirnya Nabi Ali berdosa. Allah sedang ada mengejek engkau mati malam kini. Engkau lah mengejek engkau mati malam kini. Lai tahu engkau Ali kini awak kerajaan seurusan awak seorang. Ambo kalau tiba perintah beko urusan ambo cieknya barangke pindah dari Makkah ke Madinah. Ambo tak mau pikir lain. Soal membunuh ambo tu urusan kafir Quraisy, dia ngatur di luar acara membunuh ambo. Tu urusan ini udah nawak mikir. Soal mati ya sarang ke Allah tak kafir Quraisy menentukan. Allah, itu luar biasa. Dia keyakinan ka ajal kese ala kana ya. Keyakinan ka ajal saja. Seorang anak yang masih di SMP di rumah, kemudian pulang apa karajo jam 4, datang nanda apa duduk di ruang tamu, Pak pinjam anda Pak, tidak bisa. Waang baru pandai hari pasal nyelantang leuto mati yang lebo. Ani yang dalamu sudah itu kalau apa hanya biar lalu Pak nyewo. Iyo nyelantang leuto iyo mati. Ana menjadi buah lato di apanya dena. Konda ambau konda tadi kan tak mati yang dena. Kon kecil sih anda mati. Duduk itu kursi mati maka kalau wajahnya tiba. Duduk itu kursi Pak. Nah sambil duduk tu maku mati mah. Kalau saatnya sudah datang. Sebab mati itu yang kuasa Allah itu dua nanawa tidak bisa ikut campur. Pertama waktu, kedua tempat. Waktu tidak bisa mau urus dimajuan diundurkan. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakirun. Tidak bisa dimajuan, tidak bisa diundurkan. Sampai mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak tahu di bumi mana dia mati. Tak ada tahu dari mana mati. Nabi Muhammad luar biasa. Tidak ada rasa takut. Sebab mati itu tidak urusan apa. Baruan yang mati. Lewat separuh malam Pak. Tetap perintah Muhammad berangkat. Batanya Ali itu, kok bayi engkau Muhammad, urusan engkau pindah, urusan membunuh engkau kafir Quraisy, urusan mati urusan Allah. Ambo urusan engkau, kecil Ali, urusan engkau kalau ambo berangkat santai pindah ke tempat lalu, ambo lalu di situ pakai selimut ambo.
Maka itu Muhammad boleh kok nyacaliat dari luar, dari liang-liang boleh ni kecil jambu lalu naknya nanti lagi. Kalau ambo nak keluar dari selimut ya Rasul tentunya naik ke rumah pagi tentu ya. Kalau ndaknya buka-buka selimut langsung senyum tak je bilang tu ambo mati kecil ahli tentu ya macam ni. Bila bakecian kan kau mati dah urusan awak mati je nang kau fikir dulu. Berangkat lagi. Ada riwayat pengecian apa tadi? Baru Nabi buka pintu ke keluar kecil Allah. Surat Yasin ayat berat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami dinding di hadapan mereka, kami dinding di belakang mereka kecil Allah, kami pejamkan mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Tak kalau sabalik rumah. Bahkan ada riwayat mengecil Nabi di bawah wanda langsung dia dah tahu rasanya kecil itu adalah di pijamat tu je nyepreso dan Nabi sabalik dia lalu Tuhan. Ada lagi riwayat yang lebih ekstrim tak sekedar nyepreso lah. Lalu yo dia kasih kepada Nabi, lalu dia kasih kepada dia. Sabalik rumah dia kasih kepada dia jaga seorang. Dulu riwayat mengecil Nabi berangkat dari rumahnya ke rumah Abu Bakar Siddiq, bangkit tumik jalan. Karena sangat matang persiapan kafir Quraisy kalau membunuh Nabi, jajak Nabi kalau nyatandai. Ada jajak orang tak satu dua di tanah suruh cari mana jajak Muhammad Jalil. Abarah hebat orang. Citu anau sawo kamu bunuh Muhammad. Nabi berangkat sampai ke rumah Abu Bakar Siddiq. Panggil Abu Bakar, berangkat raja Abu Bakar. Tak beralamu Nabi bayinya tercinta. Tak ada seorangnya yang merasunya pernah terkalok. Cuma mungkin ada kapal kau nanggak tak banyak tagih kasih dan Nabi itu kali-kali kepala. Dirasa makasih kepala mah. Nah lain lah maksud kepala dia Allah sabalik rumah. Kau pasti Muhammad Nambaulah. Cari itu bersama-sama dari liang-liang. Hendak lah bapa ada tak kapatan lah lo baru. Anda biasa kan? Kau siapa mengatakan kasih dari kepala namparadu malam kini nyawa Muhammad layadunya baru kita nanti. Apa do kalau lapel apa? Lati boleh dikuasur Nabi. Wasur itu kan tidak begitu jauh dari Mekah dan begitu jauh dari Mekah. Masuk dalam unta itu yang jalankan. Ditunggu tarik biasa jam 3 Muhammad lah keluar jalan masuk semua saji. Iko jam 3 indah, setengah 4 indah, jam 4 indah, setengah 5 indah, jam 5 indah, setengah 6 indah. Kecil Abu Jahal saparo masuk hantam pintu. Aparon tagak-tagak di luar menunggu masuk dalam. Sabalik tempat lalu Nabi madok nak pegang. Cik nunggu perintah saja. Hantar ke Cik Abu Jahal dah mati. Cuman karena keangkuhan kafir Quraisy, kafir Quraisy itu angkuhnya Pak, dia tidak mau membunuh orang dari belakang, tidak mau mencido-cido orang. Dia harus berhadapan. Kalau dia membunuh orang, kafir Quraisy orang yang dibunuh itu sabalonnya mati, tahu berasal tukang bunuh apa. Itu kafir Quraisy. Angkuhnya. Jadi kalau belakang tidak mau itu dalam salimut tidak mau je dah. Buka salimut itu boleh jaleh dia nama membunuh itu siapa. Dia ambil salimut itu dia Abu Jahal, Muhammad bangun, ditarik, dicari rukuan. Kok engkau lalu sih kau? Awal lalu sebenarnya Pak. Katakan Muhammad, ya kata Muhammad ini awak Pak. Itu kemana Muhammad? Nyapai Pak. Kemana Pak? Tidak tahu baru Pak. Dia Pak menantian di bawah, dan nampak Pak tadi. Lain lah kayu awak menantian di bawah.
Cari dari rumah tak sebut. Turun ke bawah tak ada. Preso jajak basuh dia turun sampai ke rumah Abu Bakar Siddiq. Sebut jalan Abu Bakar. Abu Bakar tak ada lepas. Kamanya pak. Dia siapa ini jadi ada lepas. Preso lo kita rumah tak ada. Turun ke bawah Bakar lagi. Letak kicau. Preso jalan tu basuh jajak untuk Nabi kali. Jadi dia jajak untuk kalau dia tandai. Turi itu sampai ke Gua Sur. Laba puta-puta di Gua Sur, Allah langsung selamatkan. Dalam satu riwayat di kecian, baru Nabi Abu Bakar masuk nyari yang pintu gua kode lawan. Untuk royong rami lawan. Kalau burung mata dulu ikut ke kaki pintu gua. Tibola kapi Quraisy dari itu. Kecian sebagian pasti masuk ke dalam. Siko hilang jajak. Kecil sebagian tak mungkin, bang bukan tak putih jadi yang lawas kita ada kalau ada orang masuk tu putih dia. Selama cerita tabang lo burung lo ikut bang, tak tu kata ada orang kamari je tadi, maka ada orang kamari je tadi burung lo tabang lagi. Kalau percaya rasanya kalau pada Abu Bakar di dalam memang mengerti lo. Dia Muhammad, ibunya Muhammad. Dah 2 hari dalam Muhammad, Abi yang kau Muhammad. Engkau mati Muhammad habis Islam. Pada engkau mati Muhammad biarlah engkau mati. Itu setia sahabat tu berkawan tak sama jawab kawan awak sayang jawab kawan. Pada dan mati biarlah. Itulah sayang ke kawan engkau. Bukan tak pada engkau Muhammad biar mati. 3 hari 3 malam dalam gua. Bahkan ada riwayat yang mengisian Abu Bakar pernah digigit ular dalam gua. Jadi sangat luar biasa pengorbanan sahabat-sahabat itu mendampingi Nabi. 3 hari 3 malam baru keluar. Rupanya Abu Jahal telah bikin pengumuman di Mekah. Siapa yang berhasil menemukan Muhammad hidup atau mati, saya beri hadiah 70 ekor unta. Kalau itu bawa kemari, kalau mati kapal lo saya bawa kemari bagian dia. Bertebaran kafir Quraisy mencari Muhammad. Bawa serah. Nabi keluar ada salah seorang kafir Quraisy ko nama Suraqah. Jadi nama ko yo pengaruh. Serakah ko bahasa awak kaya cangok. Karato penganai. Aiko nyawa Muhammad nanyente untuk dapat 70 ekor untuk. Nampak Muhammad sendak tanggung enggak ada hati dah kuya lajat tak lara sakit dia. Tengkaja Muhammad dan pancuan dia dari belakang dan nedo kepala ke Makkah stor ke Abu Jahal terima 70 ekor unta. Turiknya sudah dituriknya ladake jatuh untuknya tersungguh. Minta tolong. Terang ada Nabi Abu Bakar tunggu. Kau dah minta tolong orang jatuh. Kecil Abu Bakar lain tak orang kamu membunuh engkau Muhammad. Tahunya pura-pura jatuh. Biarlah tolong. Ditolong oleh Nabi. Ditagaan untuknya, ditagaan lainnya oleh Nabi. Nabi baik. Ketika Nabi itu di situ tak takana dengan nak mantak Nabi je pedang lapai Nabi deh kalau dia nantak lah tadi tu 70 ekor untuk mah dan kajar dia sampai 3 kali. Ya tolong ke doa awak mau pak mau cakap pak juga cari pisau je apa lari inyo mengajar je pisau jatuhnya di belakang pak tolong kecilnya hari cepat pagi kira oleh ke ditolong kok sempat ambil batu tolong jika nak sempat ambil batu je muncung saya tolong mati dah nah iyo kali tolong dah ambon mana kalau kita mau tapi Muhammad luar biasa 3 kali tak. Akhirnya bang membana Suraqah Muhammad.
engkau tak patut diperangi, engkau tak patut dimusuhi, engkau tak patut dibunuh oleh Muhammad, engkau elok Muhammad. Kalau engkau bersedia Muhammad, terimalah aku sebagai pengikutmu. Masuk Islam cik. Lalu baru aman perjalanan sampai ke Madinah. Tiba di Madinah luar biasa keadaan itu. Yolah lama masyarakat Madinah ke sebagian merindukan beliau. Di batik kota Madinah itulah ramai menunggu. Oh ya, baru nampak Nabi saja lah pada nandang sama-sama. Wala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a billahi da. Itu nyanyi orang Madinah menunggu Nabi. Awak kalau pergi haji jauh umrah, toko-toko kaset tu lah dia itu tu, nyambut awak, nyambut awak. Baru para balik sampai ke Madinah berjuang. Makanya untuk awak disuruh Allah wahajar, awak suruh hijrah, suruhlah hijrah. Itu baik hijrah untuk awak. Al-muhajiru man hajara az-zunuba wal khataya. Orang-orang yang hijrah itu adalah orang yang pindah dari dosa dan kejahatan. Al-muhajiru man hajara az-zunubi wal khataya. Perbaiki diri. Iman diperkuat. Hijrah menghijrahkan iman. Ibadah dipatahkan, hijrah. Ibadah diperbaiki, hijrah. Tak bisa percaya ibadah solat selapa. Percaya saya dapat ketek, belum tentu ke betul dapat ketek itu. Hari soal harus banyak. Evaluasi, baik bacaan ataupun tata cara. Yang mudah-mudah bana azan di masjid harus hati-hati juga. Mentang-mentang Makkah kok azan Makkah. Tapi bacanya dah betul. Banyak mendengar suara rancak irama kok. Siapa ngejar rancak? Nyo Allah kok enggak loh. Saya ngejar rancak. Hayya 'alal falah. Pakai hak lagi. Enggak ada tajwid. Jadi Makkah tak itu Ustaz kini nak tulis dulu yo. Kila ditegurin orang tukang azan kan. Tak masuk sembahyang Pak. Sembahyang tu ada orang saya sebelah engkau. Takbir. Lokbar. Nya takbirnya lokbar. Kok takbiratul ihram rukun sembahyang? Mereka mungkin lokbar. Arti lokbar Allahu Akbar. Itu contoh ringan saja. Elok hijrah. Masuk tumanina awak dalam solat. Elok tadi. Pokoknya berubah. Seketik-seketik berubah, lama-lama banyak berubah. Begitu juga akhlak. Elok tadi. Ibu-ibu biasa kunjian 5 kali sehari. Ikut perkiraan apa tak mundur dia. Aku ulangi, kini tinggal 2 leh. Akanlah hijrah je nama te walaupun belum sampai hijrah leh. Belum sampai hijrah leh. Biasa sembahyang apa-apa. Hari Jumaat saya sekali seminggu sembahyang. Hijrah leh.
Lentalo 5 kali dah ustaz. Abu ansur. Abu sekali sehari itu. Sekalinya bila ustaz maghrib baca orang rami-rami besok setolok cik. Lah biasa sekali sehari tambah jadi 3 kali. Tambah zuhur jo asar. Kalau isya je subuh tu maghrib. Lah biasa lo 3 kali, tambah isya je subuh. Lah 5 jangan tinggal lah ya. Ni boleh dia ansur ustaz? Boleh. Tapi kok mati dalam ansur neraka ya. Ni boleh dia ansur tapi kok mati dalam ansur neraka ya. Pak orang 5 3 nya lawak dah mati. Ni kan juga. Cuma daripada ndaknya ansur biar disuruh ansur. Hijrah. Akhlak tu itu sadon belok sadon alai. Nan tahu diri awak kan awak penutup, awak pemicu, awak pengunjung, awak penyakit hati, awak mudah benci, awak mudah iri, awak yang tahu. Coba. Hijrah. Termasuk persoalan kehidupan awak. Awak berusaha mencari piti, mencari rezeki. Perisu itu adalah yang salah. Kalau salah belok. Cari rezeki yang halal dan thayyibah, tidak menuhi dan haram-haram. Belok. Berdagang keraja awak. Strategi dagang awak apa? Ini tidak pola dagang Yahudi yang pakai. Sebab dalam ilmu ekonomi mau cari Yahudi pakai pak dengan modal yang sekecil-kecilnya. Bagaimana kita bisa mendapat untung yang sebesar-besarnya ada Yahudi. Kalau Islam dah itu prinsipnya antara minkum, suka sama suka. Tak ada nomor sudah dirugikan sana, menjual sana, kembali sana di situ. Pelajari itu. Dalam Islam tak boleh membeli barang sedang diaga orang. Ada aturan itu pak. Orang menjual ruko, beraja ruko, 1 miliar. Tak. Peretong orang tu, mau cuba bayar je orang rumah dulu deh. Jadi, tiba masuk. Beraja jual 1 miliar. Tu pak. Iyalah, mungkinnya sedang bayar je rumah. Ada lah yang ambil 1,1 lah. Kau ambil, haram je beri. Nyoba dudukan dulu, tanya kayaknya dulu. Lah duduk peretongnya atau apa? Olah tak jadinya dah masuk-masuk. Kini tak dah. Lelang tu tak dah, tu tak Islam punya tu dah. Nah niki mana tu tak Islam tu Yahudi. Banyak yang harus dibela. Atau umpamanya kami pegawai pada ni. Kami pegawai. Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhazahu ba'da zalika fa huwa ghululun bi janabi. Siapa yang diangkat menjadi pegawai ditetapkan gajinya, siapa yang mengambil lebih dari gajinya tidak ada aturan bahwa itu hak dia, fa huwa ghululun, itu adalah penipuan besar bi janabi. Jadi piti dikantor negara terima cari apa dia ada aturan pengisian bersokoko bisa bawa. Kalau orang yang berhak peraturan, dia peraturan itu bisa tolak. Dia penitia, jadi masuk penitia sekian orang halal kan? Harus ada aturan, tidak ada aturan penipuan. Sokok menyokok jadi pejabat. Ambo mulu jadi kemenak, ikut yang ditanya orang dulu. Itu saja aku. Ustaz mengisian ar-rashi wal mutashi wal rais finnar, tukang sogok, penerima sogok, perantara sogok menyogok sampai tinggal di neraka. Ustaz jadi kemenak orang bayi Ustaz. Ada nak tanya jemaah gitu. Kecambo kalau namu ambo membayi apa? Ajak siswa jadi kemenak. Mulai tahun lalu jadi kemenak. Semua Nabi mengecian tukang sogok, penerima sogok, perantara sogok menyogok sampai tinggal di neraka. Indah bicara dosa Nabi lupa.
Kalau dosa kecil Nabi berdosa minta ampun ke malam. Istighfar sudah tengah malam. Ikut Nabi lah mengicen sampai tinggal. Sampai tinggal di neraka kecil Nabi. Nabi lah mati lah. Kenapa diurus pindah tinggal? Pindah tinggal dari neraka ke surga. Kenapa diurus ini? Tak ada urus. Nunggu mati sini tu susah neraka. Nah sebabnya boleh lah. Jual lah jabatan. Tanggung misalnya. Sadunya harus gitu hijrah. Nah, baik iman hijrah kalau tidak diiringi dengan kesungguhan awak, jihad namanya. Daya diri. Mau urus musaji kalau kan tak sungguh-sungguh apa tak selera. Mau urus agama Allah tak sungguh-sungguh apa tak selera. Berdakwah buya ceramah kalau tidak sungguh-sungguh aja. Tantangkan tak seketik. Jadi buya aku payah. Jadi payah. Kadang-kadang nyeduk tu itu pengurus saja gitu. Ya, sama si Mori tanggal sekian jadi. Jam berapa lah Pak? Om ni sudah maghrib ya. Om ni sudah maghrib. Iya mana sudah maghrib? Iya ya. Ibu sudah maghrib aja bawa makan ke rumah. Dah Maisa mulai kan jadi utai nama. Jalan-jalan aja dah tiba dulu ya maghrib, sudah maghrib wah makan sudah Isya. Kau baru mulai gitu. Itu jalan-jalan. Sebab ambo kena kanan sekali itu. Keceknya sudah maghrib, tak lambe wah. Padahal sudah Isya kau. Tak lambe wah. Jam 7 wah belum tiba situ ya. Jadi wah mikir tu tak akan mungkin ya. Soalnya Isya masuk. Dah ini mau baik dah. Padahal kok nyawa tarikh tarang sudah Isya, tarikh bo. Jadi ceramah. Kadang-kadang tiba di Musadi pernah ambo alami 6 kilo dari Solo, enggak usah bosabuin sampai ceramah situ. Sudah ceramah wajah tu umum ketika itu, ketika masih mahasiswa, angkot 6 kilo dari kota Solo. Nah, sudah bubar pengajian Musadi, pengurus jamaah hilang terus. Agak awak di tepi jalan. Sampai jam 9 malam tak ada jalan kaki mau pulang ke Solo 6 kilo. Jadi yang dikecil tak ada dukanya, tapi nikmatnya banyak. Ambo terus terang pada ibu, 40 hari kemarin saya tidak masuk kantor. 18 hari lalu di rumah sakit. Abi bulan Ramadan di rumah sakit dan ambo sangat yakin kenapa saya bisa sehat kembali karena doanya jamaah. Tiada nanti boleh mendoa. Tiada tiba jadwal Ramadan yang doa. Hanya komando ni pengurus mendoa ustaz dari syaratnya sakit itu doa sampai saya coba ya. Amin. Nikmatnya tapi dukanya banyak. Jadi ada kalau tidak sungguh-sungguh tidak bisa. Awak ibu bapa mendidik anak kalau tidak sungguh-sungguh tidak bisa. Nyuruh anak sembahyang, lo yang ke sembahyang dengan anak, di situ tu. Kadang-kadang lo akan terkait itu juga. Lo yang ke sembahyang, misalnya neraka, misalnya terkait itu ngecek anak tu jadi. Ambo dulu sengketeknya langkang, kadang apa? Tersumpu, dia melalui sembahyang. Awak kenapa apa dia galak jadi anak tak sembahyang? Tak bisa. Jadi jihad tu bukan hanya perang, sungguh-sungguh. Tak perang saja. Perang tu sebagian kecil dari jihad. Sebagian kecil dari jihad. Aku kadang-kadang dah salah memahami gini aja dia. Enggak salah memahami. Pasang bom di badan tu dia dah lagi orang ramai kecilnya jihad pandi. Siapa mengecil jihad tu bunuh diri tu Pak. Pasang bom di badan tu diledakan. Tu tidak jihad, bunuh diri, kontan masuk neraka kalau bunuh diri. Apapun yang dilakukan untuk bunuh diri, kontan masuk neraka. Lebih baik bunuh orang tak saratui, masuk penjara, bisa tobat zikir dalam penjara. Ada kemungkinan diampuni oleh Allah.
Tapi kalau bunuh diri, sudah dibunuh diri awak bila tobat. Kau mati. Tobatnya itu tak tu. Dah bunuh diri awak, kau mati. Jadi jangan enteng untuk diri aku pasang bom di badan. Nan bedo beko, nan pasti mati pak inyo tu ah. Ulang nan tentu dah bom di badannya nan pasti mati nyo sampai dah. Beko nan tentu le orang ko nan tahu le. Bisa lu orang Islam namanya kan ni. Dan bisa jadi calon ulama, calon hafiz dan mati dia nyo. Bom di orang musuh. Ini banyak jihad pun bersungguh-sungguh untuk agama Allah, bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh beriman, bersungguh-sungguh menegakkan syiar Islam. Malam ini kan saja menghidupkan PPK, membawakan kata-kata apa saja. Kau harus gigih pak, bawa saja. Tak boleh diberangi saja dah. Kau kali kecil dah. Tapi kenapa? Oh selalu untung gereja tu. Kalau tu gereja piu. Sebab banyak orang kayak pemerang tanah-tanah jadi. Acau pemerang tu isu, leren jadi yang kayak pemerang nak kualai pencak gereja lain lagi kui. Tapi di gereja tak je perang, lagi kui, lagi ciki, lagi ulu-ulu. Kau adul solok babi. Tu kau mati-matian aja dulu lepas jangan tu nak. Tapi ya, coba kena bilang. Sembahyang nak bawa kumpul kepada di sepayannya. Kau ragu di tengah tapi di sepayannya awak Allah Akbar nyo tak ikut lekang. Kau putih sah dia siang macam putih sah anak urang. Karena ni tonggak saya tidak putih sah orang. Kalau tonggak dalam saji, ikut lap tonggak di tengah enggak. Jadi dia berapanya tonggak barasam putih. Jadi orang kecil putih sama aja orang boleh kurang semayang. Aku lah rajinnya kau masaji. Dah satunya azan kayak gitu. Panen berang tiap sebentar. Nak tiba-tiba le. Sebuah jam tengah jalan. Pandang saji yang lain. Ada yang pak. Patu kayak itu pemerang apa? Tu bilang masaji le. Nanti mati kayak itu lupa. Buruk ni kayak kan bedolot ya Pak. Bedolot. Jadi makanya banyak yang harus kita perjuangkan ini. Jadi jangan orang ngecen jihad perang itu sebagian kecil dari jihad, banyak yang harus buat perjuangan memberantas kemungkaran, membawa anak awak, menyiapkan generasi di belakang awak. Dadu awak pun nan rela bisu di akhirat sudah dihisab di yaumul hisab. Sudah itulah diri yang manubati usus surga lah berarti. Umpamanya ambo anak sampai suami istri ibu berarti anak. Sudah dihisab kanannya jalan. Awalnya bisa jalan bareng-bareng berenam. Diberi simpang seluruh neraka, kapai kasadonya nak masuk seluruhnya hari ini malaikat. Pak, dan seorang tu tak bisa bayar pak. Nyok kamari jalannya, tajun masuk neraka. Para saudara, ampe anak cie kawak calik nyopi tajun masuk neraka, ampe masuk surga apa saudara? Dah ibu kalau ibu dari kini perjuangkan hanya beriman, hanya beribadah, hanya berakhlak mulia. Tak boleh bosan. Namun kini dah ustaz besok ulang dia, besok cik lain ulang dia sampai mati. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita punya iman yang kuat, kita bisa menghijrahkan diri ke arah yang lebih baik. Kita berjuang sungguh-sungguh dalam agama Allah. A'zamu darajatan indallah. Baru dia kira Allah derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi di sisi Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa ulaika humul faizun. Itu mendapat kemenangan di sisi Allah. Kenapa? Surga untuk kita. Surga untuk kita. Itu kemenangan yang luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, inilah beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam rangka memeriahkan masuknya tahun baru Islam 1443 Hijriah.
Demikian, terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.